Tahukah kamu, inilah profesi yang paling banyak terjerat dengan pinjol dan stres. Jangan-jangan ini termasuk profesi kamu. 3 hal akan saya beberkan ya. Ini data riset dari salah satu jurnal dan juga dari cerita langsung, bahkan dari pengamatan pribadi saya selama ngonten soal pinjol di 3 profesi ini. Dan hati-hati jika kamu terjebak di sini. Kalau kamu nggak ngerti cara mengatasinya, bisa habis aset kamu, stres, dan kamu cukup lama bersedih gara-gara hal ini. Karena itu penting untuk kalian tonton video saya ini, dan kalau bisa kalian ikuti, lihat interaksinya. Di situ banyak sekali orang cari pengalaman, cari tahu di komen-komentar saya di sebelum-sebelumnya. Tapi untuk kali ini saya sengaja akan ngasih 3 profesi ini, meskipun juga banyak profesi, tapi 3 profesi ini yang saya lihat di tren terbaru di 2025 masih masif. Baik. Sebelum itu, perkenalkan, saya Mas Fai, pengisi channel Ilmu Official, dan kali ini saya akan mencoba memberikan informasi edukatif seputar pinjol sekarang dan kedepannya ya. Baik, profesi yang pertama adalah guru atau juga ASN ya, guru dan atau ASN. Mengapa mereka rentan kena dan terjerat pinjol? Biasanya pertama, karena seorang guru ataupun seorang ASN itu punya mindset bahwa dia punya uang setiap bulan. Jadi dia merasa aman bahwa dia akan ada uang setiap tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini. Dan akhirnya karena banyak juga provokasi dan campaign soal pinjol, tertarik dan dia ngambil salah satu pinjol. Dia nggak tahu bahwa bunga pinjol itu per hari hitungannya sampai 1% sebetulnya ya. Meskipun diatur oleh OJK, ada katanya ada 0,1 dan 0,2. Apalagi yang terjengak dengan ilegal. Nah, ini yang rentan, dan kalau nggak tahu informasinya akhirnya stres. Nah, faktor yang kedua, mengapa ASN tadi dan guru sering terjerat dengan pinjol? Mereka tidak punya pendapatan selain itu, tetapi mereka punya keinginan yang terus ada. Jadi keinginan, rasa ingin tahu, penasaran, rasa ingin mendapatkan sesuatu yang tidak hanya bersifat materi, misalnya dengan profesi-profesi yang seperti itu, pengen bantu orang segala macam. Akhirnya dia harus banyak mengeluarkan uang, dan habis uangnya mau tidak mau dia cari tahu tempat yang cepat ngasih pinjaman, tentu adalah pinjol. Profesi yang kedua adalah gara-gara ter-PHK di tahun ini. Mulai dari awal corona sampai sekarang banyak kan PHK. Karena ada perubahan budaya kerja yang begitu cepat, waktu yang dilipat sedemikian rupa, ruang yang seolah-olah udah sempit, ya, interaksinya terbatas, pergaulannya banyak tapi tidak berkualitas. Akhirnya apa yang terjadi? Dia harus datang menjadikan pinjol sebagai solusi dan berpikir spekulatif, dia pasti bisa bayar, bla 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 bla, dan akhirnya tidak hanya terjebak di satu pinjol, tapi terjebak di banyak pinjol. Kemudian yang ketiga adalah ini bukan profesi tapi saya anggap sebagai profesi. Orang yang punya keinginan untuk selalu dianggap baik, sehingga dia ingin bantu tetangganya atau bantu temannya yang punya kebutuhan terdesak, namanya dipakai ya. Dia tidak enak untuk menolak, akhirnya namanya dipakai oleh pinjol dan terjebak di situ. Padahal temannya juga korban pinjol. Apakah 3 hal ini sudah kamu dapati di sekeliling kamu, atau itu adalah kamu itu sendiri? Kalau iya, tonton channel saya di sebelum-sebelumnya soal bagaimana cara mengatasi ketika lagi terjerat yang namanya pinjol. Bapak Ibu sekalian, 3 poin tadi itu hanya sekian dari banyak profesi-profesi yang ada. Tetapi faktanya
rata-rata umur mereka adalah di usia masih 25 sampai nggak sampai 40 nggak sampai ya. Jadi orang yang setiap harinya memang sudah tidak asing atau akrab dengan yang namanya media sosial. Dan dia tahu bahwa pinjol itu punya sistem algoritma yang kuat dalam hal mengkampanyekan. Bahkan ya, di video saya selalu ada iklan-iklan pinjol. Tapi saya nggak jadi masalah, karena itu mereka bagian dari strategi mereka untuk kemudian mencari uang dengan cara meminjamkan pinjaman di bisnis pinjol atau sekarang disebut dengan pindar. Nah, setidaknya poin untuk mengatasi ketika kamu terjerat dengan pinjol tadi, kamu harus tahu penyakitnya. Kenapa kamu harus berhutang? Ya, penyakit pertama biasanya gara-gara kamu tidak mampu menahan diri untuk mendapatkan sesuatu yang sebetulnya kamu tidak mampu, sehingga kamu punya kebiasaan menggali lubang. Kemudian yang kedua, Anda atau kamu sendiri belum cukup mengenal tentang literasi keuangan yang tepat. Dan yang ketiga, biasanya rasa malas yang tinggi, suka nongkrong tapi pengen hidup pengen banyak uang. Dan yang berikutnya adalah biasanya kalau saya sebagai orang muslim meyakini pinjol itu juga bagian dari kesalahan-kesalahan kamu dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbaiki hubungan kamu dengan Allah, perbaiki hubungan kamu dengan dirimu sendiri, dan tentu jangan terlalu panik dengan masalah yang sudah terjadi. Berikutnya adalah caranya juga sama, yaitu jangan takut dengan ancaman dan intimidasi. Selama pinjol kamu berada di Indonesia, kamu masih aman. Kenapa? Karena negara sudah mengatur kalian sebagai konsumen, punya hak ya, dan pinjol punya aturan tertentu, aturan main. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jangan lupa channel saya ditonton ya. Insya Allah itu bisa keluar dari jeratan pinjol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.